Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pak Alkindi. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN yang sebelumnya mengenai kewajiban dan hak sebagai anggota masyarakat. Pada pembelajaran PPKN minggu lalu kita sudah belajar mengenai perbedaan hak dan kewajiban. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai hak dan kewajiban kita dalam penggunaan air, penggunaan listrik, dan penggunaan energi minyak bumi. Nah, materi selanjutnya untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. PPKN Tema B, Sumber Energi. Subtema 2, pembelajaran 3, 4, dan 5. Materi yang akan kita pelajari hari ini masih tetap mengenai kewajiban dan hak sebagai anggota masyarakat. Mengenai apa saja yang akan kita pelajari nanti? Yang pertama, hak dan kewajiban penggunaan energi. Hak dan kewajiban kita dalam penggunaan energi. Yang kedua, cara menghemat energi bahan bakar minyak. Yang ketiga, mendiskusikan hak dan kewajiban dalam penggunaan air. Yang keempat, mendiskusikan hak dan kewajiban dalam penggunaan kertas. Kalian bisa mulai membuka buku halaman 64 mengenai hak dan kewajiban penggunaan energi. Salah satu hak kita adalah mendapatkan energi. Kita berhak mendapatkan energi apapun itu, seperti listrik dan bahan bakar minyak. Semua energi tersebut dibutuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Coba kamu bayangkan jika satu hari saja terjadi pemadaman listrik. Tentu banyak aktivitas yang akan terganggu. Demikian pula jika terjadi kelangkaan bahan bakar minyak, tentu aktivitas masyarakat juga akan terganggu. Setelah mendapatkan hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban kita. Kewajiban kita akan energi adalah dengan selalu menghematnya. Kita wajib menghemat energi. Kita juga memiliki kewajiban untuk mengajak orang lain melakukan penghematan energi. Bukan hanya kita saja, tetapi kita juga wajib mengajak orang lain, mengingatkan orang lain. Misalnya ada tetangga yang lupa mematikan lampu, kita bisa mengingatkan, menghemat energi listrik. Ada yang tetangga mau keluar bekerja, ingatkan, Pak, lampunya sudah dimatikan, Bu, apakah airnya sudah dimatikan semua, agar tidak boros energi. Mengajak orang lain melakukan penghematan energi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Antara lain dengan menggunakan poster atau melakukan kampanye. Kemarin kalian sudah diberikan tugas bahasa Indonesia membuat poster. Nah, dengan kita menambahkan poster-poster, kita bisa mengingatkan orang lain yang membacanya. Oleh karena itu, poster kemarin dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian orang-orang untuk membacanya, sehingga mereka akan mengikuti nasihat atau ajakan yang kita tulis di dalam poster tersebut. Misalnya ada yang menggambar poster hemat listrik. Pembaca yang tertarik akan mengikutinya. Oh iya, tadi saya lupa di rumah mematikan listrik, percayakan pula untuk mematikan listriknya, dan semacamnya. Berikutnya mengenai cara menghemat energi bahan bakar minyak. Ada di buku halaman 63. Kalian bisa menyaksikan bacaan singkat di halaman 63. Kalian bisa membaca sendiri. Dialog tersebut berisi bagaimana seorang ibu mengingatkan putrinya agar menghemat energi. Energi di sini adalah bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia. Akan tetapi, sumber daya alam ini memiliki keterbatasan. Meskipun jumlahnya sangat banyak, meskipun tidak akan habis di masa kita, tetapi di masa depan ketika terus digunakan, bisa
habis. Untuk muncul juga diperlukan waktu yang lama. Jadi kita wajib menghematnya. Bagaimana cara menghematnya? Berikut ada beberapa cara untuk menghemat bahan bakar minyak. Yang pertama, mengurangi konsumsi bahan bakar minyak untuk kendaraan pribadi. Contohnya bagaimana? Misalkan, sering bolak-balik, hanya ke toko atau ke warung dekat rumah pakai motor. Tidak perlu kalau nggak penting. Yang kedua, mulai beralih ke penggunaan energi alternatif. Kita bisa menggunakan energi selain bahan bakar minyak. Misalnya, menggunakan sepeda listrik. Listrik kan tidak menggunakan minyak, sedangkan listrik juga cepat diperbarui. Yang ketiga, membiasakan diri untuk tidak terlalu mengandalkan keberadaan kendaraan pribadi dalam jarak dekat. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang. Ingin ke warung, ingin ke toko terdekat, ngeluarin sepeda motor, menggunakan motor, menghabiskan bensin. Kalau masih dekat, masih memungkinkan, baik untuk jalan kaki atau sepeda, kalian bisa menggunakannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghemat bahan bakar minyak. Yang keempat, beralih menggunakan kendaraan umum. Dengan kita naik bis atau angkot, naik kendaraan umum, kita membantu dalam penghematan bahan bakar minyak. Karena kendaraan tersebut dipakai bersama-sama, sehingga bahan bakar yang digunakan akan lebih sedikit. Coba kalian bandingkan, misalnya 10 orang punya mobil. 10 orang tersebut berangkat bekerja atau ke sekolah menggunakan mobilnya masing-masing. Berarti 10 mobil akan diisi dengan bahan bakar minyak, yaitu bensin. Sekarang, apakah bensin yang dipakai 10 mobil sedikit? Tentu saja banyak. Sekarang coba diganti, 10 orang yang punya mobil tersebut menggunakan 1 bus. Berapa bensin dipakai? Yang dipakai cuma 1 kendaraan, yaitu bahan bakar yang dipakai oleh bus. Oleh karena itu, kita bisa berhemat bahan bakar dengan menggunakan kendaraan umum. Yang kelima, menggunakan kendaraan yang tidak memerlukan bahan bakar minyak. Ada banyak contoh kendaraan yang tidak memerlukan bahan bakar minyak. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada sepeda listrik juga bisa. Atau kalau mau sehat, sekalian jalan kaki, jika dekat. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana cara menghemat bahan bakar minyak, berikutnya kita akan mendiskusikan hak dan kewajiban dalam penggunaan air. Kalian bisa membuka buku halaman 71. Nah, sudah dibuka buku halaman 71? Baik, coba kalian saksikan buku halaman 71. Amatilah gambar di bawah ini, kemudian diskusikan dengan pertanyaan berikut. Gambar 2.25 ini. Kalian bisa lihat gambar apakah itu? Saat musim kemarau, sumber air bersih berkurang, sehingga orang kesulitan mencari air. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban kita dalam energi. Nomor 1, apa yang orang-orang pada gambar tersebut berhak dapatkan? Ya, kita semua berhak mendapatkan air. 2. Apakah masih ada orang-orang di lingkungan sekitar kalian yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih? Beruntungnya kita di Indonesia, kita di Surabaya, sebagian besar wilayah sudah memiliki PDAM atau sumber air bersih dari pemerintah, dibuat oleh pemerintah, sehingga kita bisa menikmati air dengan mudah. Berbeda dengan mereka yang tinggal di pelosok-pelosok daerah terpencil. Jangkauan pemerintah tidak sampai dan mereka harus mencari air sendiri, sumber air sendiri, entah itu dari sungai atau dari sumur. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika kalian tidak melaksanakan kewajiban untuk menghemat air? Apakah dapat mengganggu hak orang lain yang akan air bersih? Nah,
Apa yang terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban? Kalau kita boros air, buang-buang air sesuka hati, menghabiskan air, tentu saja akan mengganggu masyarakat, mengganggu hak orang lain di sekitar kita. Kalau kita tidak menjaga kebersihan air, sungai akan kotor, tentu saja akan mencemari lingkungan, membuat orang lain tidak bisa menikmati air bersih, terganggu oleh kotoran, oleh bau. Bahkan, jika kita tidak melaksanakan kewajiban dengan menjaga kebersihan saluran air, bisa terjadi banjir. Mengenai pentingnya air, kalian bisa saksikan video berikut ini. Sudah berkenalan dengan Sani, anak laki-laki kecil yang tak tahu betapa penting lingkungan yang sehat untuk masa depannya. Bersama orang tua dan 2 adiknya, Sani tinggal di permukiman padat dekat sungai. Sungai yang airnya coklat keruh penuh sampah. Sungai yang menampung kotoran dari limbah rumah tangga. Padahal sungai ini adalah sumber kehidupan di lingkungan rumah Sani. Tak heran, Sani dan adik-adiknya sering sakit. Diare, disentri, penyakit kulit, bahkan hepatitis A. Tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan orang tuanya. Sani yang lesu, tak bersemangat, sulit berprestasi di sekolah. Karena itulah nilai-nilainya tak cukup baik. Ia pun pernah tinggal kelas. Sani yang makin dewasa tumbuh menjadi pribadi yang kurang percaya diri. Situasi ini membuatnya tidak menyadari potensi yang dimiliki. Malang, minimnya prestasi membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan. Sani tak menyadari keadaan lingkungannya turut menentukan masa depannya. Karena secara langsung ataupun tidak, sanitasi buruk akan berpengaruh pada kesehatan, ekonomi, kualitas lingkungan, bahkan kualitas hidup. Sani tentu saja tak sendirian. Ada ratusan, bahkan ribuan Sani di Bandung ini. Tapi semua ini tak harus terjadi, karena kita bisa mengubahnya sedari awal. Pemerintah Kota Bandung kini punya sistem water harvesting yang menampung air hujan dan memprosesnya menjadi air bersih. Sistem ini juga membantu kita menabung air tanah. Tak hanya itu, pemerintah Kota Bandung juga membangun septic tank komunal yang menampung limbah rumah tangga. Alhasil, air sungai tentu tak lagi tercemari. Warga Bandung juga bisa berperan serta dengan menerapkan gaya hidup 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reuse dengan menggunakan barang-barang yang bisa dipakai berulang kali. Dan recycle, mendaur ulang benda yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat. Berkat water harvesting, septic tank komunal, dan gaya hidup 3R, kini Sani dan keluarganya tinggal di lingkungan yang bersih dan nyaman. Sani tumbuh menjadi anak yang ceria, sehat, dan bersemangat. Hidup di lingkungan dengan sanitasi bersih memberi banyak efek positif pada kehidupan Sani. Ia menjadi jarang sakit, yang membuat orang tuanya bisa lebih banyak menabung dan menjadi awal untuk kehidupan yang lebih baik. Lingkungan yang sehat adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan diri. Karena pribadi yang produktif dan kreatif dimulai dari diri dan gaya hidup yang sehat. Bayangkan bila lingkungan bersih seperti ini dirasakan manfaatnya oleh jutaan anak. Nah, tayangan barusan menunjukkan kita betapa pentingnya lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih. Ketersediaan akan air bersih sehat merupakan salah satu hak kita. Kita berhak mendapatkan air bersih. Masalah apa saja yang terjadi jika kita tidak mendapatkan air bersih? Kalian bisa lihat di video tadi. Bisa mengganggu bukan hanya pribadi tetapi juga orang lain, keluarga, masyarakat di sekitar. Nah, berikutnya mendiskusikan hak dan kewajiban dalam penggunaan kertas. Halaman 73. Kalian bisa buka buku kalian halaman 73. Lihatlah apa yang dilakukan anak-anak pada gambar berikut. Itu adalah gambar kelas di mana anak-anak bermain membuang-buang kertas yang masih bisa digunakan. Itu adalah contoh sifat yang tidak terpuji, boros, membuang-buang kertas yang seharusnya masih bisa digunakan. Perbuatan anak-anak pada gambar tersebut adalah perbuatan yang tidak benar. Kita tidak boleh membuang-buang kertas, karena kertas merupakan salah satu benda yang dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari. Kamu tahu tidak asal dari kertas itu dari mana?
Dalam bacaan di bawah, kalian bisa membacanya dan mengetahui asal dari kertas. Kenapa kita harus menghemat kertas? Saya akan menceritakan singkat mengenai kertas. Kertas berasal dari bubuk kayu yang dikeringkan. Kayu berasal dari mana? Pohon. Dengan kita membuang-buang kertas, berarti kita sama menyia-nyiakan pohon, menyia-nyiakan makhluk hidup. Di dalam bacaan tersebut ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghemat kertas. Nah, tugas kalian setelah membaca ini, kalian bisa mengerjakan pertanyaan yang ada di bawah. Kalian bisa mengerjakan pertanyaan ini. Setelah kalian mengerjakan pertanyaan, 5 pertanyaan mengenai hak dan kewajiban dalam penggunaan kertas, kalian bisa mengerjakan evaluasi 2, halaman 81, yang PPKN saja, nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dikerjakan di buku tulis seperti biasanya, kemudian dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.